Mengisi perut dengan yang halal. Rasul SAW bersabda, di akhir zaman seperti kita ini nanti akan sulit mencari makanan yang halal. Paling berat itu adalah dirham yang halal. Hari ini kita tanpa sadari, contoh misalnya begini, contoh aja. Hari ini tanggal 20 harus bayar listrik. Ternyata harus dibayar dan orang ini melalui orang telepon. Mas, tolong ya aku di sini duit ya, dibayar ke listriknya. Jumlahnya 250 semua. Begitu pulang, aku ini utangnya bro 259. Iki tak bayar 260. Yang 1000 adalah riba. Lalu sampean nembungi utang, pinjami kan utang. Lagi jualan pulsa, dia lagi di masjid berzikir, dapat telepon, Mas, kirim pulsanya ya. Yo, di masjid dia kirim pulsanya. Berarti jual beli di masjid, Allah akan bikin bangkrut. Coba bayangkan, kan kita nggak pernah tahu itu. Belum lagi memakan haknya orang lain, jualan di pinggir-pinggir jalan, padahal jalan itu adalah tempat untuk lewat orang jalan dan bukan tempat untuk motor. Kemarin itu ada demo, beberapa orang, 10 orang mungkin demo. Trotoar adalah untuk pejalan kaki. Padahal di situ ada, maaf ya, ada macam-macam di situ, ada penjual dagangan. Orang tidak tahu kalau itu dia mengambil haknya orang lain. Kita nggak pernah tahu bahwa itulah penyebab mengapa kehidupan kita itu nggak beres. Cara dagangnya, cara cari hartanya ini nggak ngerti. Akhirnya jadi kacau semuanya. Itu satu. Tidak meminta perbuatan dosa. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya nanti malam mau mencuri, ya Allah, ojo konangan. Ada seorang itu tukang judi, nggak pernah sholat, tahu-tahu sholat ditanya, boleh dengarin men sholat, arep ndonga ben menang, sholat arep ndonga ben menang, la haula wala quwata illa billah. Itu nggak akan dikabulkan. Kalau misalnya dikabulkan berarti istidrat. Kemudian yang terakhir, memutus hubungan silaturahim, ya Allah putuskan saya dengan si fulan. Jadi kalau putus itu artinya kan tidak mau lagi, dia memutus rahmatnya Allah. Allah itu memberikan rahmat kepada orang yang bersatu. Dalam Quran surat Hud ya, misalnya saya kasih contoh ayat 119 kan, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuka. Jadi kalau Allah menghendaki umat itu jadi satu, tapi senangnya berselisih, kecuali orang yang mendapatkan rahmat. Lah sudah diberi rahmat kok diputus. Nah ini nggak boleh, maka tidak akan dikabulkan. Bisa jadi kita punya keyakinan bahwa doa itu dikabulkan walaupun makanan yang dimakan adalah haram, bisa jadi karena istidrat. Untuk itu kita memang terus muhasabah ini, padahal yang dimakan itu haram tapi kok dikabulkan terus, bisa jadi istidrat. Tidak menuntut segera dikabulkan, artinya tidak tergesa-gesa. Rasulullah SAW bersabda, doa salah seorang dari kalian akan dikabulkan selagi tidak mengucapkan saya sudah berdoa tetapi mengapa belum dikabulkan. Dengan bahasa aku sudah berdoa tapi mengapa belum dikabulkan, itu tidak akan dikabulkan. Terus bagaimana caranya agar dikabulkan? Beristighfar kemudian diulangi doanya. Maka kita harus belajar untuk sabar, ya, menahan diri. Ibnu Battal rahimahullah mengatakan bahwa berarti orang itu telah bosan berdoa karena dia berhenti berdoa sehingga meninggalkan. Ia seperti orang yang mengungkit-ungkit doanya, atau seakan-akan ia berdoa dan dia juga yang menentukan masalah pengkabulannya. Akhirnya dia akan berubah menjadi pengatur Allah yang maha mulia, di mana mengabulkan doa tidak membuatnya Allah lemah. Demikian juga kalau dia memberi tidak mengurangi kekayaan Allah. Maka kalau orang itu mengancam-ancam, aku pak ndonga, nek ora dikabulke ora pak sholat misalnya gitu, saya tidak mau sholat. Loh emangnya kamu itu siapa? Ngancam Allah. Allah itu nggak rugi kok, kita nggak sholat juga Allah nggak rugi, tetap kaya, tetap terpuji, tetap maha suci. Jadi malah justru yang rugi kita sendiri. Artinya apa? Ini semua apa yang kita terangkan ini merupakan adab dalam doa, yaitu hendaknya apa? Seseorang senantiasa terus-menerus berdoa, tidak gampang putus asa, dan ini menunjukkan tentang terlatihnya keyakinan, ketundukan, kepatuhan, dan menampakkan rasa butuh kepada Allah. Jadi ndonga itu karena butuh. Dalam riwayat yang lain, walaupun sandalnya putus, sandal juga minta kepada Allah. Sandal putus. Dalam riwayat yang lain, walaupun garamnya habis, garam saja suruh minta kepada Allah. Apalagi beras.
Nah, ini perlu dilatih memang. Ibu-ibu ya perlu dilatih, bapak-bapak juga dilatih. Ya Allah, beras saya habis ya Allah. Itu bapak-bapak pun bisa minta. Istri tidak minta kepada suami, tapi mintanya kepada Allah. Suami juga mintanya kepada Allah. Istri tidak tahu kalau suami nggak punya uang. Suaminya juga mintanya kepada Allah, kan enak jadinya. Lah coba kalau pada saat itu istri minta kepada suami, suaminya nggak punya duit, terus malah ngamuk, dijalui orang debit. Salah yang minta. Kenapa kau mintanya yang fakir pada makhluk? Wong Allah perintahkan mintanya kepada Khalik, kok malah mintanya kepada makhluk. Ya jangan salahkan kalau suaminya marah. Jangan salahkan kalau suaminya tidak membelikan. Ya karena memang dia fakir kok diminta. Ini kadang istri nggak ngerti, malah nyala-nyala ke suaminya. Kamu itu nggak becus cari duit. Lah emangnya yang ngasih rezeki siapa? Kamu ngomong begitu tuh sama juga nyalahkan Allah, nyalahkan makhluknya Allah. Nah, coba apa nggak kufur itu? Nah itu kufur. Makanya kebanyakan wanita masuk neraka itu karena kekufuran-kekufuran seperti itu. Dan itu tidak disadari dan sudah menjadi kebiasaan di kalangan wanita, di kalangan istri. Wallahu a'lam bishawab.